Learning Journal Agenda 1, Sikap Perilaku Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadina Salsabila, peserta Laksar Angkatan 22 dengan NDH 27. Jabatan saya adalah PPUPD Ahli Pertama di Inspektorat Kabupaten Bire. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pembelajaran yang telah saya dapatkan pada Agenda 1. Nah, sebelum itu ada dua metode yang digunakan pada pembelajaran ini. Yang pertama ada asinkronus. Asinkronus adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung atau real time, di mana para peserta pembelajaran wajib untuk hadir secara bersamaan pada waktu yang telah ditetapkan, baik itu melalui Zoom meeting ataupun secara tatap muka. Yang kedua ada asinkronus. Asinkronus sendiri merupakan proses pembelajaran yang dilakukan tidak secara tatap muka, dan pesertanya juga tidak diwajibkan untuk hadir secara bersamaan. Akan tetapi, metode ini lebih fleksibel dikarenakan peserta pembelajaran dapat mengakses materi, membaca modul, dan juga mengerjakan tugas-tugas secara mandiri. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada agenda 1. Yang pertama adalah mampu untuk memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap bela-bela negara. Yang kedua, mampu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga adaptif terhadap dinamika perubahan dengan memahami dan juga dengan menganalisis isu-isu kontemporer yang berdampak pada tugas pemerintahan dan juga pelayanan publik. Yang ketiga, mampu untuk menumbuhkan kesiapsiagaan dan juga tanggung jawab bela negara. Nah, pembelajaran pertama yang saya dapatkan pada agenda 1 ini ialah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sendiri merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan juga bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau national karakter dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Yang selanjutnya ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada Pancasila, di mana pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, berisi prinsip, dan juga nilai yang terkandung di dalam Pancasila haruslah berisi kebenaran, yang nilainya tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Nah, dengan demikian, rakyat rela menerima dan juga meyakini serta menerapkan dalam kehidupan yang nyata. Nah, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar itu memiliki fungsi yang khas, yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidaklah bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian pula, diharapkan hak-hak warga negara akan terlindungi. Nah, gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari negara Indonesia, yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu, yaitu satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa inilah bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau kepada bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu masih dalam wawasan kebangsaan, terdapat bela negara. Nah, bela negara ini merupakan tekad, sikap, dan juga perilaku serta tindakan dari warga negara, baik itu dilakukan secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan bangsa serta negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Yang selanjutnya itu ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara.
Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran kedua yang saya dapatkan pada agenda 1, yaitu analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer ini merupakan suatu proses untuk mengkaji secara sistematis dan juga objektif permasalahan ataupun topik yang sedang hangat dibicarakan pada saat ini. Nah, isu-isu kontemporer terkait kesiapsiagaan bela negara di antara lainnya, yaitu yang pertama ada korupsi, yang kedua narkoba, yang ketiga terorisme dan radikalisme, yang keempat money laundering, yang kelima proxy war, dan yang keenam adalah kejahatan mass communication. Nah, selanjutnya itu adalah teknik analisis isu. Terdapat 3 dari teknik analisis isu. Yang pertama ada mind mapping. Mind mapping ini ialah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan juga prasarana grafis lainnya untuk membentuk suatu kesan. Nah, pembelajaran terakhir pada agenda 1 ialah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara, sesuai dengan peran dan juga profesi dari warga negara, demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Baiklah, sekian pemaparan pembelajaran agenda 1 dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum